Ya, baik, selamat sore dokter-dokter semua. Selamat bergabung dengan kita di acara R3D pada hari ini, tanggal 28 Februari ya. Jadi hari terakhir di bulan Februari dan juga kebenaran nih mendekati bulan Ramadan juga ya. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan Studium Generale. Ini sudah sesi yang ke-13, berarti sudah lebih dari 1 tahun kita menjalankan Muskuloskeletal Studium Generale ini. Pada hari ini akan dibawakan oleh Dr. Alia Rifki, spesialis radiologi, dengan judul The Perfect MRI Sequence Solving Musculoskeletal Puzzle. Nah, ini mungkin untuk teman-teman sejawat sekalian, sequence untuk pemeriksaan MRI muskuloskeletal nih agak-agak tricky memang ya. Biasanya kita mau pilih sequence apa, kemudian apa kegunaannya untuk kondisi klinis seperti apakah sequence apa yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita bisa simak dari penjelasannya Dokter Alia. Dokter Alia, apakah sudah siap? Sudah, Dokter Tarki. Selamat sore. Oke. Kita mulai share screen ya. Ini virtual background saya kebetulan sesuai dengan dalam rangka menyambut bulan Ramadan cerita nih. Sambil Tapi nunggu kok ini kita ya, sambil nunggu sidang isbat, betul betul. sambil apa nambah pengetahuan. Saya coba share screen. Udah recording. Belum. Ini kan terus buka aplikasinya. Nah, oke, sip, sudah kelihatan Dokter Alia, silakan. Oke, selamat sore dokter-dokter sekalian. Mungkin sambil menunggu sidang isbat, ada baiknya kita sambil refresh lagi ya memori dan pengetahuan kita mengenai MRI nih sekarang. MRI itu nih mesti pakai sequence apa sih untuk melihat struktur anatomi atau patologi tertentu pada kasus muskuloskeletal. Nah, tentunya untuk bisa mendiagnosis atau mendeteksi patologi yang tepat pada kasus-kasus muskuloskeletal dibutuhkan gambar MRI yang baik nih terlebih dahulu. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gambaran MRI yang baik? Yang pertama itu adalah lack of motion atau pergerakan dari pasien. Pergerakan ini tentunya ada dua tipe ya. Ada pergerakan yang yang tidak bisa kita hindari, seperti misalnya pergerakan jantung, atau pergerakan peristaltis usus atau pergerakan nafas dari dinding dada, itu kan tidak mungkin kita hentikan ya pergerakannya, tapi bisa kita minimalisir dengan cara misalnya memberikan saturation band supaya tidak mengganggu visualisasi dari struktur muskuloskeletal yang mau kita nilai. Nah, tapi selain pergerakan yang tidak bisa dihindari tersebut, ada beberapa pergerakan yang bisa dihindari. Biasanya itu muncul dari misalnya rasa tidak nyaman pada pasien. Kan kan pasiennya nanti akan tiduran telentang, dan mungkin kalau misalnya terlalu lama pemeriksaannya membuat pasien jadi tidak nyaman. Hal itu bisa kita counter atau kita akalin dengan cara misalnya memberikan bantal di bagian-bagian yang pressure point, misalnya di tumit atau di siku, supaya pasiennya menjadi tidurannya juga lebih nyaman dan nggak banyak pergerakan. Selain itu juga misalnya untuk pengerjaan MRI kasus muskuloskeletal tidak perlu seluruh sequence kita kerjakan. Kita bisa memotong atau mengkat sequence-sequence yang tidak dibutuhkan. Nah, sequence apa saja yang dibutuhkan nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian hal kedua adalah tisu kontras. Jadi kelebihannya MRI dibandingkan dengan modalitas imaging lainnya adalah kemampuan diferensiasi berbagai jenis jaringan lunak itu kalau pada MRI tentunya jauh lebih superior ya dibandingkan dengan radiografi atau CT scan saja. Nah, perbedaan intensitas signal dari masing-masing jaringan lunak itu bisa digunakan, semakin dipertajam dengan menggunakan sequence yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah signal dan resolution. Sebenarnya antara signal dan resolusi itu dia saling bertentangan. Semakin banyak sinyal yang kita terima dari alat MRI-nya, resolusinya akan makin jelek. Tapi apabila kita
mengutamakan resolusi yang bagus, biasanya sinyal yang diterima itu minimal dan gambarnya menjadi grainy, sehingga dibutuhkan beberapa trade-off pengaturan. Trade-off ini bisa dilihat dari berbagai literatur ya, dari berbagai jurnal tentang bagaimana cara pengaturan protokol MRI supaya mendapatkan signal to resolution yang baik. Dan yang terakhir mungkin berbedanya antara organ-organ muskuloskeletal dengan organ lainnya seperti misalnya pada abdomen atau pada kardiotorasik. Kalau pada muskulo itu kan orientasi satu organ itu bisa berbeda-beda ya. Contohnya kita ambil misalnya di manus aja nih, manus. Orientasi 4 jari ini dengan jempol itu berbeda. Nah, kalau kita potong babat aja semua orientasinya disamakan, tentunya untuk mengidentifikasi kelainan pada jempol akan sangat sulit. Nah, jadi butuh dilakukan penempatan bidang potong sesuai dengan aksis dari organ yang mau kita nilai tersebut. Nah, itu yang membedakan antara muskuloskeletal dengan organ-organ lainnya dalam tubuh kita. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini contoh yang pertama, efek dari motion artifact yang bisa mengganggu atau mengakibatkan false positif pada pembacaan MRI-nya. Pada gambar yang di kiri ini adalah sequence PD non-fat set. Ini pada saat pengerjaannya itu pasiennya sangat gelisah dan banyak pergerakannya, sehingga bisa kita lihat di sini motion artifact-nya lumayan banyak. Nah, bisa dilihat juga di sini ada garis hiperintens pada kornu anterior dari meniskus lateral yang bisa jadi kita anggap sebagai tear. Nah, kemudian pasien ini pasien ditenangkan, dicoba diedukasi dan diberikan penenang, kemudian dilakukan sequence lainnya yaitu ini PD fat set. Ternyata pada sequence yang berbeda tidak ada lagi tuh garis hiperintens pada kornu anterior meniskusnya. Jadi terbukti bahwa ini garis hiperintens itu sebenarnya hanya motion artifact karena pasiennya banyak bergerak. Nah, tentunya ini kalau kita tidak paham bisa jadi kita salah, kita anggap ini sebagai suatu tear padahal bukan. Nah, ini contoh lainnya juga apabila kita menggunakan coil yang tidak sesuai, bisa jadi gambarnya menjadi sangat grainy dan jelek. Kita tidak bisa mendeteksi strukturnya itu dengan baik. Padahal struktur-struktur pada muskuloskeletal, terutama pada bagian distal-distal nih, misalnya ujung-ujung jari tangan, jari kaki, itu kan sangat kecil ya dan butuh evaluasi secara detail mengenai struktur-strukturnya. Nah, ini gambar yang di kiri, contoh penggunaan coil yang tidak sesuai, dia hanya menggunakan coil ekstremitas secara general yang ukurannya besar, padahal kita mau mengevaluasi struktur ibu jari ini, MRI ibu jari yang strukturnya relatif kecil. Nah, saat coilnya diganti menjadi coil yang khusus untuk daerah manus, ini digunakan coil wrist ya. Kita bisa lihat perbedaan gambarnya, noise-nya menjadi berkurang, jadi gambarnya nggak grainy, dan struktur-strukturnya pun juga lebih detail. Kita lihat kualitasnya bisa dengan lebih jelas. Dimunculkan pollingnya ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sequence-sequence apa aja nih yang penting diambil atau sequence wajib untuk kasus-kasus muskuloskeletal. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi anatomi tentunya sebelum bisa mendeteksi kelainan. Tentunya kita harus menggunakan sequence-sequence yang bisa melihat anatomi dengan jelas. Nah, sequence-sequence tersebut itu adalah sequence T1, proton density atau PD, dan gradient echo atau GRE. Nah, sementara sequence yang paling baik untuk melihat patologi itu adalah T2 fat set, PD fat set, dan STIR atau short tau inversion recovery. Jadi pada dasarnya sequence-sequence yang untuk menilai patologi adalah sequence-sequence yang fluid sensitif, di mana semuanya melakukan metode fat suppression. Nah, ada lagi tambahan untuk menilai patologi adalah sequence T1 fat set yang ditambahkan dengan kontras gadolinium, baik itu secara intravena maupun intraartikular. Berikut protokol-protokol pengerjaan masing-masing sequence. Ini sebenarnya hanya guideline-nya aja ya, kita ambil dari salah satu jurnal, tapi biasanya tergantung mesin MRI-nya juga, mesin MRI yang berbeda protokolnya itu biasanya juga berbeda. Baik. Kita akan coba bahas satu persatu mengenai sequence-sequence ini. Yang pertama adalah sequence T1 weighted image. Nah, tadi ini tuh kan sempat dijelaskan ya kalau sequence T1 weighted image ini adalah sequence yang baik untuk melihat struktur anatomi. Dan karena pada sequence T1 ini lemak itu tampak hiperintens,
maka dia paling baik digunakan untuk menilai sumsum tulang atau bone marrow. Karena pada orang dewasa, sumsum tulang itu atau intramedula tulang itu sebagian besar terdiri atas komponen lemak. Jadi kalau ada patologi di dalam bone marrow, maka akan tampak lesi yang hipointens, berbeda dengan intensitas hiperintens bone marrow pada kondisi normal. Nah, tapi selain lemak, pada sequence T1 ini perdarahan dan cairan yang memiliki kandungan protein tinggi juga akan tampak hiperintens juga. Contohnya pada dua gambar di atas dan di bawah ini, gambar yang atas ini adalah suatu lipoma intramuskular yang lipoma intermuskular yang kita lihat di atas ini intensitasnya hiperintens sama dengan intensitas lemak subkutis yang ada di sekitarnya. Nah, begitu juga dengan gambar yang di bawah ini, kita lihat ada lesi yang hiperintens pada intramuskular musculus pectoralis major, ini pada dinding anterior dada. Nah, namun bedanya kalau pada gambar yang di bawah ini adalah suatu hematoma intramuskular. Tentunya ini sequence T1 ini perlu disandingkan dengan sequence lainnya supaya kita bisa membedakan apakah ini suatu komponen lemak atau perdarahan. Apalagi perdarahan yang bersifat akut dan subakut itu masih tampak hiperintens nih pada sequence T1. Tapi kalau perdarahannya sudah bersifat kronik, baru akan mulai tampak hipointens. Nah, makanya pada gambar yang di sini, di tengahnya ini sudah mulai hipointens, sudah mulai transformasi menjadi kronik, tapi di tepi-tepinya ini masih hiperintens karena masih ada bagian yang subakut. Nah, ini secara garis besar jadi apa-apa saja jaringan muskuloskeletal yang tampak hiperintens atau bright pada T1 dan tampak hipointens pada T1. Intinya sih yang bright itu yaitu lemak tadi, perdarahan, kemudian cairan yang memiliki kandungan protein tinggi, jadi misalnya ganglion cyst atau lesi-lesi yang bersifat mukoid, itu dia akan tampak hiperintens pada sequence T1. Sementara cairan murni, fluid yang murni, contohnya pada gambar ini pada buli ya, pada vesika urinaria kan isinya cairan kemih. Kita lihat itu benar-benar hipointens pada sequence T1. Kemudian udara, korteks tulang, dan jaringan fibros itu akan tampak hipointens. Nah, tadi sempat saya mention juga kalau perdarahan, hati-hati karena perdarahan yang bersifat kronik itu juga dia akan menjadi hipointens pada sequence T1. Nah, sekarang kita pindah ke sequence anatomi yang kedua, yaitu PD atau proton density, atau ada yang bilang juga intermediate weighted image. Nah, sebenarnya dibandingkan dengan T1, PD ini lebih baik untuk melihat struktur anatomi, terutama untuk menilai meniskus, tendon, dan cartilage. Itu dia diferensiasinya lebih jelas dibandingkan dengan T1. Nah, namun tisu kontrasnya ini lebih jelek dibandingkan T1. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tisu kontras? Jadi tisu kontras itu artinya adalah ada yang terang banget, ada yang gelap banget, itu kan kontras. Tapi kalau misalnya semuanya sama-sama abu-abu, gitu, itu berarti kontrasnya kurang baik. Ini kita masuk aja ke contohnya. Ini contoh gambar yang di kiri, ini PD, sementara yang kanan ini T1. Bisa kita lihat kontras antara cairan yang ada pada buli dengan lemak yang hiperintens itu jelas. Yang satu hitam banget, yang satu terang. Antara lemak sama cairan itu benar-benar beda. Satu benar-benar gelap, satu benar-benar terang. Nah, kalau pada PD, nggak ada yang terlalu gelap dan nggak ada yang terlalu terang. Contohnya pada cairan di sini kita lihat dia malah kayak iso ya, iso intens gitu, nggak benar-benar gelap. Tapi diferensiasinya jadi lebih enak kita bisa ngebedainnya karena contohnya nih pada diskus intensitasnya beda dengan intensitas otot. Diskus sedikit lebih terang dibandingkan otot, tapi dia juga sedikit otot juga lebih gelap dibandingkan cairan dan lain sebagainya. Sementara kalau pada T1 antara cairan, diskus, otot ya semuanya sama-sama gelap aja. Yang terang itu cuma lemak dan tadi ya perdarahan dan lain sebagainya. Jadi kontrasnya sih lebih kontras yang pada T1, tapi resolusi atau kemampuan untuk membedakan antar struktur itu lebih bagus pada PD. Nah, T1 ini selain digunakan sendiri aja, tapi dia bisa juga dimanfaatkan untuk penggunaan kontras gadolinium. Kontras gadolinium itu ya bisa dilakukan diinjeksikan secara intravena, itu yang sering mungkin ya dikerjakan, tapi kalau pada kasus muskuloskeletal
Bisa juga dilakukan secara intraartikular. Contohnya yang kita masukkan ke daerah sini nih, ke daerah kapsul sendi bahu. Tujuannya adalah supaya struktur-struktur kecil itu bisa lebih jelas terlihat pada MR artrografi ini atau penyuntikan kontras intraartikular. Nah, tentunya dalam penyuntikan kontras dan dimanfaatkan dengan sequence T1 itu harus disandingkan dengan VETZ. Kenapa? Kalau enggak, kalau kita ketemu lesi yang hiperintens, kita nggak bisa bedain apakah itu lemak atau memang suatu lesi yang menyangat kontras gitu. Jadi baiknya kita sandingkan dengan sequence fat saturated supaya yang terang atau yang hiperintens pada sequence T1 weighted image dengan VETZ pasca kontras itu memang adalah lesi-lesi yang menyangat kontras. Apakah semua pemeriksaan MSK itu penting untuk dilakukan pemberian kontras? Enggak juga. Kadang yang dilakukan pemberian kontras itu hanya pada indikasi-indikasi berikut. Jadi misalnya untuk membedakan apakah itu suatu lesi kistik atau solid. Loh, tadi kan dari sequence biasa kita udah bisa lihat ya, yang kistik itu dia di T1-nya hipo, di T2-nya hiper gitu. Sementara kalau solid kan pada T1 ISO, T2 ISO, ngapain lagi pakai kontras. Nah, hati-hati karena kadang beberapa cairan kistik terutama yang misalnya pada kandungan mukoidnya banyak, itu dia akan tampak sama seperti cairan normal, tapi padahal dia menyangat pasca kontras. Oh, ternyata itu bukan simple cyst saja, tapi merupakan suatu cairan yang kandungan mukoidnya tinggi. Nah, itulah kadang kita perlu menggunakan gadolinium kontras secara intravena. Kemudian penggunaan yang kedua adalah untuk membedakan apakah pada kondisi tumor masih ada tumor yang viabel atau semuanya udah mengalami nekrosis nih. Misalnya pada kasus-kasus pasca kemo, pasca radiasi, tentunya klinisi ingin tahu respons terhadap terapinya bagaimana, masih ada jaringan yang viable atau enggak sih gitu. Kalau tanpa kontras semuanya akan tampak hiperintens pada sequence T2, tapi dengan menggunakan kontras kita bisa lihat jaringan yang masih viable tentunya akan menyangat pasca kontras, sementara yang non viable dia tidak menyangat pasca kontras. Pun pada kasus-kasus pre-treatment juga kontras ini bisa berguna untuk sebagai guidance untuk melakukan biopsi. Karena tentunya biopsi kita mentargetkan jaringan yang masih viable ya, jaringan yang memang masih aktif. Nah, selain itu juga indikasi lainnya adalah pada kasus-kasus infeksi. Kita bisa membedakan apakah ini suatu abses, jadi ada fluid collection terlokulasi dengan penyangatan pada tepinya aja, atau itu merupakan suatu edema. Kalau misalnya dia edema, tentunya tidak ada penyangatan yang berbentuk rim enhancement itu ya. Dia nyangatnya ya heterogen biasanya. Tapi kalau abses, penyangatannya hanya di tepinya saja. Jadi itu beberapa contoh penggunaan kontras, tentunya ada indikasi-indikasi lainnya, tapi utamanya sih biasanya penggunaan gadolinium kontras untuk kasus muskuloskeletal adalah untuk 3 hal berikut. Oke, sequence lainnya adalah GRE atau gradient echo atau yang sering juga dikenal dengan istilah T2 star. Nah, sebenarnya sequence GRE ini mungkin kita lebih kenal untuk menilai komponen perdarahan ya. Padahal pada kasus muskuloskeletal, GRE ini juga bagus untuk melihat struktur anatomi, terutama untuk menilai tadi. Kita bilang struktur cartilage dan fibrocartilage. Fibrocartilage itu maksudnya meniscus dan labrum. Dia juga sebenarnya sangat baik. Tapi kekurangannya udah itu doang baiknya, cuma untuk menilai cartilage dan fibrocartilage aja. Sementara untuk melihat jaringan lunak lainnya sangat jelek. Nah, makanya jarang digunakan untuk menilai anatomi saja kalau untuk GRE ini. Mendingan pakai sequence yang lain tadi T1 dan T2 dan PD lebih jelas kita untuk melihat struktur-struktur MSK lainnya. Nah, tapi pada beberapa kasus patologi di mana terdapat kecurigaan apakah ada komponen perdarahan, kalsifikasi, atau gas, itu sangat baik digunakan sequence GRE ini karena dia rentan terhadap susceptibility artifact. Pasti susceptibility artifact itu. Nah, ini contoh gambaran pada GRE ya. Kita lihat di sini gambaran lutut yang normal, kita bisa melihat bahwa cartilage-nya ini sangat bright, sangat terang. Kita bisa lihat dengan jelas anatomi dari cartilage, begitu juga dengan meniscus dan ligamen, itu strukturnya jelas. Tapi selain itu nggak bagus, kayak mau melihat kelainan pada bone marrow nggak bisa karena dia sangat hipointens, sangat gelap. Lemak pun juga semuanya kelihatannya sangat gelap. Nah, ini contoh kasus patologi di mana pada sequence T2 kita bisa lihat ada bone bruise nih, ada bone marrow edema pada bagian anterior dari condylus dari lateral tibial plateau. Sementara
pada sequence GRE itu tidak terlihat dengan jelas. Jadi memang untuk nilai patologi GRE ini sangat kurang baik. Nah, tapi karena dia sangat rentan atau sensitif terhadap susceptibility artefact, sering dimanfaatkan untuk menilai deposisi tadi antara kalsium, perdarahan atau deposisi hemosiderin atau gas atau udara. Contohnya ini pada pasien yang menderita PVNS atau pigmented villonodular synovitis, kan memang ada deposisi hemosiderin di intraartikular atau pada tendonnya. Nah, pada sequence PD dan STIR itu akan tampak sangat sumir-sumir. Kita bisa lihat di sini memang ada lesi ovoid, intensitasnya ya agak isointens pada PD, hiperintens pada STIR, cuma kan nggak terlalu jelas ya dibandingkan dengan pada GRE. Oh jelas nih kita lihat dia sangat kontras, dia hitam sendiri nih dibandingkan struktur anatomi lainnya. Dan blooming artefak atau gambaran hipointens ini jadi lebih enak dilihatnya, lebih jelas kelihatannya pada sequence GRE dibandingkan dengan sequence-sequence lainnya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas mengenai sequence yang baik untuk melihat anatomi, jadi ada 3 ya, yaitu T1, PD, dan GRE. Sekarang kita masuk ke sequence-sequence yang paling baik untuk menilai patologi. Nah, rata-rata sequence yang baik untuk menilai patologi itu adalah sequence yang fluid sensitif. Kenapa? Karena biasanya most pathologic process seperti tumor atau infeksi atau injury itu menjadi meningkat kandungan airnya, kandung atau fluid kontennya itu jadi meningkat. Jadi bagus dilihat dengan sequence-sequence yang fluid sensitif yang memang hiperintens untuk melihat cairan. Nah, ada banyak pemanfaatan sequence yang fluid sensitif ini disandingkan dengan fat saturated. Kenapa? Karena pada sequence T2 saja, kalau tidak disertai dengan fat set, ya dia akan sama juga. Cairan dan lemak itu akan tampak hiperintens, walaupun lemak ya tidak hiperintens cairan. Tapi supaya menghindari keraguan, biasanya disertai dengan sequence fat set. Ada yang menyandingkan T2 dengan fat set, tapi ada juga yang membuat protokol lain seperti yaitu STIR. Nah, STIR ini bedanya dengan T2 fat set adalah kalau T2 fat set itu biasanya fat suppressnya lebih inhomogen. Jadi ada bagian yang bisa tersupresi, tapi ada bagian-bagian lain yang nggak tersupresi. Jadinya susah nih kita mau baca ini sebenarnya beneran patologi atau fat suppress yang gagal sih gitu kalau pada sequence T2 fat set. Nah, kalau pada STIR itu fat suppression-nya itu menjadi lebih homogen. Walaupun demikian, kekurangannya adalah dia memiliki resolusi yang lebih rendah dibandingkan T2 fat set. Nah, ini contoh perbandingan sequence antara PD fat set, STIR, dan T2 fat set. Bisa kita lihat gambar yang paling kiri, ini adalah PD fat set. Dalam nilai struktur anatomi, PD fat set ini memang dia paling bagus. Kita bisa lihat dengan jelas nih, antara cartilage, labrum, tendon, dan otot muscle belly-nya semua diferensiasinya itu lebih jelas. Namun dia kurang sensitif untuk menilai cairan dibandingkan dengan STIR dan T2 fat set. Jadi kita mengenal istilah kalau pada muskuloskeletal itu adalah fluid hyperintensity dengan non-fluid hyperintensity. Kenapa dua hal itu penting dibedakan? Karena kalau misalnya pada fluid hyperintensity itu biasanya menandakan ada tear, sementara kalau non-fluid hyperintensity itu berarti hanya misalnya sprain atau strain atau sesuatu yang belum sampai ke level tear. Ada injury tapi belum tear. Nah, pada sequence PD fat set kita tidak terlalu bisa membedakan apakah dia fluid atau non-fluid hyperintensity. Pada STIR dan T2 fat set itu menjadi lebih jelas. Contohnya pada sequence yang di gambar yang di tengah ini adalah STIR. Kita bisa bedakan bahwa pada tendon supraspinatus ini ada daerah yang hiperintens yang saya tunjuk dengan panah ini, tapi hiperintensi ini kalau dibandingkan dengan cairan sekitarnya, contohnya pada cairan sendi atau pada struktur vaskular, dia nggak seterang itu. Nah, itu yang disebut dengan non-fluid hyperintensity. Ini pada kasus ini berarti terdapat tendinopati pada tendon supraspinatus, tapi belum sampai tear. Nah, kalau pada yang fluid hyperintensity, maka itu kita bisa bilang ada tear. Nanti ada gambarnya di slide selanjutnya. Nah, kalau gitu, apa bedanya antara STIR dengan T2 fat set? Tadi yang sudah saya bilang, kalau T2 fat set, dia mensupresi lemaknya biasanya relatif inhomogen.
Bisa kita lihat di sini lemak pada daerah sisi lateral bahu, kemudian juga pada daerah dekat musculus deltoid di sini akan tampak lebih hiperintens dibandingkan daerah-daerah yang di sisi medial. Itu kadang kita bingung, ini apakah betul ada patologi di sini, apakah ada edema dari muscle belly deltoidnya, atau itu fat suppress yang gagal. Nah, digunakanlah sikon STIR ini, karena pada STIR suppression itu lebih homogen. Walaupun dibandingkan dengan T2 fat set, dia resolusinya lebih jelek. Kita lihat di sini kan gambarnya lebih grainy ya, lebih kurang baik lah resolusinya dibandingkan dengan T2 fat set. Perbedaan lainnya antara T2 fat set dengan STIR adalah pada kasus-kasus di mana terdapat metal implant. Pada T2 fat set, dia kurang bagus digunakan kalau ada metal implant di dekatnya. Fat setnya atau fat suppresi itu menjadi gagal. Jadi harusnya ini kan sekuensnya T2 fat set, tapi karena ada metal implant di sini di ostalusnya, akibatnya tulang-tulang lainnya menjadi tidak tersupresi nih intensitas bone marrow-nya. Jadi sama aja kayak T2 biasa, bukan T2 fat set. Jadi gagal fat suppression-nya. Berbeda dengan sikon STIR ini, walaupun ada metal artefak di daerah sini dan metal implant, tulang-tulang lain di sekitarnya masih relatif tersupresi intensitas bone marrow-nya. Perbedaan lainnya antara T2 fat set dengan STIR sama juga ini dalam kasus-kasus di mana pada T2 fat set itu fat suppression-nya tidak homogen. Nah, kadang itu bisa berbahaya nih pada beberapa kasus. Contohnya ini diambil dari pasien yang sama. Kita lihat gambar yang A ini adalah sequence T2 fat set. Kita lihat fat suppression-nya pada bagian superior dan inferior itu kurang baik. Ini masih tetap hiperintens nih kita melihatnya. Jadi fat suppress-nya gagal nih di bagian atas dan bawah. Kemudian pasien yang sama dikerjakan sikon STIR, fat suppression yang menjadi lebih homogen dan ternyata ada lesi nih di bagian anterior dari S1. Lesi ini tidak terlihat pada sikon T2 fat set karena tadi inhomogen, fat suppression itu inhomogen. Jadi penting untuk melihat sikon STIR kalau untuk mendeteksi patologi supaya menghindari tadi inhomogeneous fat suppression itu. Ini secara garis besar yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan atau kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sequence. Tentunya selain sequence-sequence standar atau sequence-sequence yang umum dikerjakan untuk pengerjaan kasus-kasus muskuloskeletal, banyak juga sequence-sequence yang advance. Protokol-protokol advance itu biasanya dibuat gunanya untuk memperbaiki kualitas gambar, karena kadang yang kita tahu tadi MRI itu kualitas gambarnya bisa saja tidak kurang ideal, walaupun sudah diatur sedemikian rupa protokolnya supaya signal to noise ratio-nya baik, tapi kadang masih kurang ideal. Jadi ada beberapa sequence atau protokol advance yang diciptakan sekarang untuk membantu meningkatkan signal to noise ratio tadi. Dan kemudian contoh penggunaan imaging yang advance ini juga adalah untuk memvisualisasi struktur-struktur tulang, terutama korteks dengan lebih jelas. Selama ini kan yang kita tahu, oh MRI itu kurang bagus nih untuk melihat korteks tulang. Paling bagus dilihat dengan CT scan. Nah, sekarang sudah ada beberapa advanced imaging protokol yang dibentuk supaya MRI bisa kayak CT atau CT-like. Jadi dia bisa melihat struktur korteks tulang dengan lebih jelas. Ada yang disebut dengan UTE atau Ultra Short Echo Time, atau juga yang disebut juga dengan ZTE atau Zero Time to Echo. Nah, ini contoh aplikasinya. Tentunya misalnya pada sequence T1, kita itu bagus melihat intensitas bone marrow, tapi untuk korteksnya sendiri itu kurang jelas, kurang kelihatan. Contohnya pada MRI wrist ini, kita lihat di sini kok agak ada yang sumir-sumir ya korteksnya di styloid radius ini. Nah, ternyata dengan menggunakan advanced imaging protocol, pada kasus ini adalah menggunakan ZPE, kita bisa lihat bahwa ternyata ada osteofit marginal nih pada styloid radius dan pada basis dari metakarpal 1. Tentunya hal ini akan sangat sulit dilihat pada MRI sequence yang standar. Contoh lainnya penggunaan yang tadi sequence CT-like itu adalah untuk menilai sakroilitis, terutama yang kronik. Tentunya sakroilitis akut, gold standarnya adalah melihat adanya bone marrow edema atau tidak. Betul, itu kita gunakan dengan MRI. Tapi untuk kasus-kasus sakroilitis kronik atau sakroilitis yang tidak ada tanda inflamasi aktif,
kita akan susah melihat dari MRI yang protokol standar. Nah, oleh karena itu dibuatlah sequence istilahnya black bone supaya kita bisa lihat delienasi korteks tulangnya menjadi lebih jelas, apakah ada erosi atau apakah sudah ankylosing, itu lebih jelas. Nah, saat ini sih di RSCM dan setahu saya di RSUI sudah mulai ya mengaplikasikan sequence black bone ini untuk menilai kasus-kasus sakroilitis. Nah, advanced imaging protokol lainnya adalah untuk mengurangi metal artefak dari metal implant. Tentunya kita tahu bahwa metal artefak itu saat ini menjadi momok ya, susah banget nih kalau ada metal artefak yang prominent, kita tidak bisa lihat struktur di sekitarnya itu ada patologi atau enggak sih, apakah ada infeksi, apakah ada residu tumor, atau apa gitu, kita akan susah melihat kalau metal artefaknya prominent. Nah, terdapat beberapa advanced imaging protokol yang digunakan supaya metal artefak itu direduksi semaksimal mungkin. Contohnya pada kasus ini kalau nggak pakai metal artefak, tidak pakai metal artefak suppression, tentunya kita tidak bisa nih melihat lesi-lesi yang ada di daerah sekitar metal implant tersebut. Ini saya ambil dari salah satu jurnal, contoh penggunaan semak atau salah satu ini metal artefak suppressant pada MRI genu. Ini dibandingkan antara sequence PD yang tanpa metal artefak suppressant dan dengan yang metal artefak suppressant. Bisa terlihat di sini dengan metal artefak suppressant kita bisa melihat dengan jelas ternyata ada osteochondral defect nih di bagian lateral tibial plateau. Tentunya tanpa sequence tersebut akan sangat susah diidentifikasi karena metal artefak dari implan di sekitarnya. Begitu juga dengan sequence yang STIR, berbeda antara yang STIR biasa aja dan yang STIR disandingkan dengan metal artefak suppressant. Di sini lebih jelas terlihat lesinya. Nah, kalau kita sudah tahu nih sequence apa aja yang ada yang sering atau rutin digunakan untuk kasus-kasus muskuloskeletal, baik itu yang sequence standar maupun sequence yang advance. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan sequence tersebut untuk melihat berbagai jaringan-jaringan pada muskuloskeletal. Oke, yang pertama adalah tulang bone atau bone ya. Normalnya korteks tulang itu akan tampak hipointens pada seluruh sequence, baik itu T1, T2, PD, semua sequence dia akan tampak hipointens. Sementara kalau medula, nanti dulu, kalau intramedula itu intensitasnya bisa berbeda-beda tergantung usia. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Karena pada saat pasien ini masih anak kecil atau masih remaja, intensitas medula itu umumnya diisi oleh red marrow atau komponen seluler, antara itu sel-sel red blood cells, white blood cells, platelet, dan segala macam itu masih dominan. Nah, namun seiring dengan berjalannya usia, makin dia dewasa, sel-sel tersebut menjadi tidak aktif dan digantikan oleh komponen lemak. Barulah pada dewasa itu yellow marrow-nya yang dominan. Nah, perubahan atau transformasi dari red ke yellow itu disebut red marrow conversion. Itu dimulai pertama dari bagian epifisis dan apofisis dulu, kemudian pada diafisis yang di bagian mid diafisis, kemudian baru bergeser ke bagian proksimal dan ke bagian distalnya, baru bergeser ke bagian metafisis distal, kemudian baru ke metafisis proksimal. Itu pada satu tulang ya, pada satu tulang panjang. Ada seluruh tubuh dia mulainya dari distal dulu. Jadi biasanya dari ujung-ujung jari tangan dulu yang berubah menjadi yellow marrow, lama-lama mulai ke daerah antebrakii dan cruris, kemudian mulai pindah lagi ke daerah humerus dan femur, baru ke tulang-tulang aksial. Jadi tulang-tulang aksial itu yang paling terakhir mengalami perubahan menjadi yellow marrow. Nah, ini pada kondisi normal. Jadi pada kasus dewasa harusnya sebagian besar itu terdiri atas yellow marrow. Tapi ada beberapa kasus di mana terjadi red marrow reconversion. Jadi dari yellow dia berubah lagi menjadi red marrow lagi yang dominannya pada orang dewasa. Nah, kenapa bisa terjadi kasus seperti itu? Itu biasanya terjadi karena peningkatan demand oksigen pada tulang. Contohnya pada wanita yang obes atau pada perokok, itu kan kadar oksigen di dalam tulangnya jadi berkurang ya. Nah, dibutuhkan sel darah merah yang semakin banyak supaya bisa mengangkut oksigen ke dalam tulang. Jadilah terjadi
reconversion dari yellow marrow menjadi red marrow. Prosesnya itu kebalik dari tadi red ke yellow, yellow ke red itu prosesnya berbalik. Nah, kita pakai contoh pada kasus normal. Jadi normal appearance pada tulang-tulang itu pada sequence T1 itu akan tampak mostly hyperintense pada kasus orang dewasa. Kenapa? Ya tadi karena dia didominasi oleh yellow marrow. Jadi lemak kita lihat pada T1 tentunya akan tampak hyperintense. Tapi ada daerah-daerah ceplok-ceplok yang hipointens seperti di daerah metafisis proksimal ini. Ini adalah sisa red marrow yang memang normalnya masih ada pada tulang-tulang dewasa normal. Disandingkan dengan sequence STIR, tentunya tadinya yang yellow marrow tampak hiper, pada STIR menjadi hipo karena dia tersupresi. Dan komponen-komponen red marrow yang tadinya hipo akan tampak hiper pada sequence STIR ini. Nah, sekarang gimana caranya kita membedakan kalau ada lesi yang hipointens di T1 ini, apakah ini red marrow normal atau suatu lesi patologi? Gimana cara kita membedakannya? Nah, tipsnya adalah red marrow itu selalu sedikit lebih terang intensitasnya dibandingkan dengan otot atau diskus intervertebralis. Jadi selalu bandingkan dengan otot yang ada di sekitarnya. Kenapa red marrow sedikit lebih terang? Karena red marrow ini walaupun dia mostly terdiri atas struktur seluler, tapi tetap ada komponen yellow-nya di dalamnya, ada komponen lemaknya di dalamnya, lemak mikroskopis, sehingga dia tidak benar-benar hipo pada sequence T1, melainkan ya agak sedikit lebih terang dibandingkan dengan struktur sekitarnya, seperti otot atau diskus. Nah, ini contoh gambar yang di kiri, ini adalah kasus MRI vertebra lumbosakral yang normal pada sequence T1, di mana intensitas bone marrow itu lebih terang atau lebih hiper dibandingkan dengan diskus. Normalnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat pada dua gambar yang di tengah ini nih. Ini pada sequence yang in phase, sementara gambar yang B ini pada sequence yang out phase. Kita lihat ada multiple lesi di intrakorpusnya. Lesinya berbentuk bulat seperti ini, terutama di korpus sisi posterior. Nah, kita bingung nih, ini sebenarnya suatu yang normal atau ini adalah suatu patologi, misalnya metastasis gitu. Kalau kita bandingkan antara lesi ini dengan diskusnya, kita lihat lesi ini tetap lebih hiperintens dibandingkan dengan diskus. Dan ternyata pada sequence out of phase imaging, dia juga tampak sangat hipo atau terdapat dropout signal, berarti kan ada komponen lemak mikroskopis di dalamnya. Dan ternyata ini adalah normal fatty infiltration pada korpus vertebra. Jadi ini bukan merupakan lesi patologi. Berbeda dengan gambar yang paling kanan, kita bisa lihat di sini seluruh bagian vertebranya intensitasnya jauh lebih gelap dibandingkan intensitas diskus. Nah, ini adalah intensitas yang tidak normal. Ini adalah contoh kasus pasien yang mengalami leukemia. Nah, kadang kita suka bingung nih pada kasus vertebra, gimana sih cara membedakan ini fraktur kompresi atau frakturnya itu karena insufficiency, karena dia memang osteoporosis, atau frakturnya karena suatu proses yang patologi. Nah, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk sebagai guideline untuk membedakan apakah ini karena insufficiency atau karena patologi. Walaupun guideline ini dia tidak selalu eksak ya, kadang ada beberapa kasus yang tidak sesuai, tapi ya secara garis besar kita bisa menggunakan patokan ini. Salah satu patokannya adalah pada kasus yang fraktur kompresi insufficiency karena osteoporosis, biasanya kita bisa melihat batas yang jelas antara bagian yang patologis dengan batas bone marrow yang normal. Jadi dia tidak melibatkan seluruh bagian dari bone marrow. Tapi tentunya ini akan susah kalau fraktur kompresinya sudah sangat berat, di mana semua bagian dari korpusnya sudah kolaps. Tentunya kita nggak bisa lagi nih melihat batas yang jelas ini. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah tepi posterior dari korpus vertebranya. Normalnya korpus vertebra itu dia agak sedikit konveks nih, agak cekung sedikit di bagian anterior dan posterior. Nah, kalau pada kondisi patologis biasanya konveksitasnya itu hilang, dia akan berubah menjadi cembung seperti ini. Kenapa? Karena dia fraktur kompresinya itu sebenarnya disebabkan karena ada lesi patologi yang menginfiltrasi di dalamnya, menginfiltrasi si bone marrow tersebut.
Sementara kalau pada kasus osteoporosis kan tidak ada tambahan lesi, dia melainkan kopong tulang-tulangnya. Jadi kalau kompresi ya dia akan tetap cekung karena tidak ada massa di dalamnya. Nah, kalau ada massa di dalamnya, dia mengakibatkan jadi bulging nih. Ujung tepi posterior dan tepi anteriornya biasanya jadi bulging. Jadi pada kasus ini, gambar yang kiri ini adalah fraktur kompresi insufficiency karena proses yang osteoporosis, sementara gambar yang kanan ini adalah fraktur kompresi patologis karena adanya metastasis. Bisa kita lihat ada lesi-lesi lain juga di korpus vertebral lainnya. Nah, di kasus ini juga kita bisa bandingkan nih antara intensitas lesinya yang di intrakorpus dengan diskus, dia relatif sama. Nah, kalau sesuatu yang benign, dia pasti akan lebih tinggi dibandingkan diskus intensitasnya. Nah, kalau sama atau bahkan lebih gelap dari diskus, kita bisa curigai itu adalah sesuatu yang patologis. Nah, struktur yang kedua selain tulang adalah articular cartilage atau kartilago. Gambaran normalnya intensitasnya itu berbeda-beda tergantung sequence apa yang kita gunakan. Kalau pada PD biasanya dia abu-abu muda, pada T1 biasanya dia abu-abu tua, dan lain sebagainya. Untuk melihat patologi, kita perlu mengkombinasikan antara PD fatset dengan T2 fatset. Kenapa? Karena PD fatset itu lebih baik untuk melihat struktur anatomi, tapi dia tidak bisa membedakan apakah dia fluid atau non-fluid hyperintensity, sementara pada T2 fatset bisa lebih jelas terlihat apakah dia memang suatu fluid hyperintensity atau TER, atau non-fluid hyperintensity, atau merupakan suatu degenerasi aja. Nah, ini contoh gambarnya pada PD, kita lihat kok ada yang intensitasnya berbeda nih pada cartilage di condylus medial femur dibandingkan dengan cartilage di bagian anterior dan posteriornya. Tapi kita tidak bisa membedakan apakah ini degenerasi aja atau memang tear. Nah, makanya dimanfaatkanlah si constitutive fatset, ternyata dia intensitasnya fluid hyperintensity dibandingkan dengan cairan sendi, dia intensitasnya sama, berarti ini ada defect cartilage dari condylus medial femur. Ini saya taruh juga contoh dari pemanfaatan sequence GRE untuk melihat articular cartilage. Dia bisa melihat atau mendelineasi dari cartilage dengan baik, tapi ya struktur lainnya sangat sulit diidentifikasi. Nah, kalau fibrocartilage itu contohnya meniskus dan labrum ya. Dia normalnya akan nampak hipointens pada seluruh sequence, sama kayak korteks tulang tadi, hipointens di semua sequence. Tapi tetap, balik lagi, kalau untuk mendeteksi patologi harus melihat dari sequence yang fluid sensitif, baik itu PD atau tidak. Nah, untuk PD sendiri tetap harus disandingkan dengan fatset, karena contohnya di sini kita bisa lihat ada korpus dari meniskus medial. Kita lihat kok kayaknya di sini kalau di sequence PD normal-normal aja ya, bentuknya segitiga, nggak ada intensitas patologis. Tapi ternyata pada sequence PD fatset kita bisa melihat ada fraying sedikit pada bagian free edge-nya, pada daerah white zone dari korpus meniskus medial ini. Ternyata ada fibrilasi dari meniskus. Itu tidak terlalu jelas terlihat kalau pada PD saja yang tidak disertai dengan fatset. Nah, ini contoh bedanya antara kasus degenerasi pada gambar yang di kiri, di mana intensitasnya non-fluid dan tidak mencapai permukaan intraartikular, sementara gambar yang di kanan ini adalah tear dari kornu-posterior meniskus medial, di mana intensitasnya fluid dan mencapai permukaan artikular. Sekarang kita bahas mengenai struktur tendon dan ligamen. Sama, dia juga normalnya hipointens pada seluruh sequence, tapi kecuali pada beberapa tendon dan ligamen itu kadang ada gambaran seperti striated itu apa ya? Kayak ada garis-garis linear seperti ini nih. Dia tidak full block hitam aja gitu. Biasanya gambaran striated ini terjadi pada lokasi-lokasi insersinya. Jadi misalnya kalau ini tendon triceps pada lokasi insersinya di prosesus olecranon dan lokasi-lokasi lainnya. Kenapa dia bisa muncul gambaran striated ini? Karena saat tendon itu mau masuk ke regio insersi, dia biasanya akan menjadi menyebar.
fiber-fibernya itu menyebar. Nah, di antara fiber-fiber itu ada komponen lemak, vaskular, cairan yang menyusup di antaranya. Jadi bisa tampak alternating seperti ini, hipo, hiper gitu. Dan ini merupakan kondisi yang normal. Jadi jangan sampai kita bilang ini ada patologi. Kalau di region insersi ini bisa jadi normal. Nah, jadi bagaimana dong kita bisa mendeteksi ada patologi atau enggak? Ya harus dikorelasikan dengan siklusnya fluid sensitif dan kita lihat apakah ada perubahan dari bentuk dan ukuran pada tendon tersebut. Nah, tendon dan ligamen ini juga memiliki hal yang unik nih kalau kita lihat pada MRI, di mana terdapat magic angle istilahnya. Apa sih magic angle itu? Magic angle itu adalah apabila ada tendon atau ligamen yang orientasinya dalam sudut 55 derajat terhadap medan magnet. Kan medan magnet itu biasanya mengikuti aksis tubuh ya. Nah, kalau tendon atau ligamen itu orientasinya memiliki sudut 55 derajat terhadap aksis tubuh, maka dia akan tampak hiperintens pada sequence yang biasanya sih pada sequence yang short TI, contohnya pada T1, PD, atau GRE, itu dia akan nampak hiperintens. Nah, jangan sampai kita salah menginterpretasi ini sebagai suatu patologi. Tetap harus dikorelasikan dengan sequence T2 atau PD flat. Nah, ini contohnya. Gambar yang di kiri ini adalah pada sequence PD fatset. Kita lihat di sini ada flexor hallucis longus, tendon yang memiliki sudut 55 derajat terhadap medan magnet. Kita lihat di sini, oh kok kayaknya dia hiperintens ya, berbeda dengan bagian yang di bagian proksimal dan distalnya. Ternyata saat kita korelasikan dengan sequence STIR, tidak ada tuh gambaran yang hiperintens itu, dia tetap hipointens homogen dari atas sampai bawah. Berarti ini adalah kasus normal tendon. Begitu juga dengan pada MRI genu ini, kita lihat di sini bagian proximal attachment dari tendon patella, kelihatannya seperti ada hiperintens pada sequence PD, namun pada sequence T2, ya memang ada sih hiperintensnya, tapi fiber-fibernya kelihatannya masih utuh, masih ke-stretch dengan baik, ukurannya juga tidak menebal, dan tidak ada edema pada jaringan lunak sekitarnya. Ini juga tetap merupakan suatu kondisi normal tendon. Jadi jangan sampai terpaku pada intensitas yang hyperintens saja, tapi lihat juga apakah ada perubahan ukuran dan bentuk dari struktur tersebut. Nah, ini yang tadi sempat saya mention, perbedaan antara fluid dan non-fluid hyperintensity. Kita lihat pada sequence T2 fatset ini, dia tendonnya kelihatan menebal ya. Harusnya kan tendon supraspinatus itu makin dekat lokasi attachment-nya, dia akan makin tipis. Nah, tapi ini dia tetap tebalnya sama aja nih, semua dari bagian proksimal sampai distal sama tebalnya. Kita lihat di bagian sini, di daerah yang ditunjuk oleh panah putih, ada daerah yang hyperintens, tapi hiperintensnya kalau dibandingkan dengan cairan sendi nih di sendi akromioklавikular, dia tidak seterang ini. Jadi ini adalah non-fluid itu hyperintensity. Sementara bisa dibedakan dengan gambar yang paling kanan, ada lesi yang hiperintens pada T2 fatsetnya dan intensitasnya sama dengan cairan pada kapsul sendinya atau pada bursa subakromion ini. Kita lihat pada potongan sagital pun juga sama. Di bagian yang ditunjuk dengan panah biru ini, dia memiliki fluid hyperintensity, sementara yang di belakangnya ini adalah ini yang disebut non-fluid hyperintensity. Sementara ini adalah normal tendon yang normal, itu ya dia harusnya hipointens seperti ini. Jadi pada kasus ini adalah tendinosis karena dia ada non-fluid hyperintensity dan ukuran tendonnya yang menebal, maka kita sebut ini sebagai tendinosis supraspinatus. Sementara kalau pada kasus ini karena ada fluid hyperintensity tapi tidak melibatkan keseluruhan tendon, kita sebut ini sebagai partial tear dari tendon supraspinatus. Jangan lupa untuk melihat tendon, jangan hanya terpaku pada tendonnya saja, tapi juga lihat struktur-struktur lain di sekitarnya. Apakah ada fluid collection di sekitarnya yang disebut dengan istilah tenosinovitis, atau apakah ada soft tissue mass nih pada tendon di daerah pada lokasi di dekat tendon tersebut. Ini salah satu contoh dari GCT of tendon sheath. Nah, yang terakhir mungkin tentang otot ya. Kita lihat normalnya otot itu dia tampak isointens atau intermediate signal pada seluruh sequence.
Dan kalau misalnya dokter-dokter sekalian sering makan wagyu ya kan kadang suka lihat daging itu ada lemak-lemaknya yang masuk di dalamnya atau marbling. Sama, kita manusia juga sama ada marbling juga. Jadi ada komponen lemak yang masuk di antara serabut-serabut otot tersebut. Ini adalah bentuk yang normal. Nah, kita langsung aja masuk ke patologi. Harus selalu mengkorelasikan antara sequence anatomi dan sequence patologi. Pada sequence anatomi, kita lihat ini bentuk marbling atau bentuk infiltrasi lemak yang normal pada otot-otot. Tapi kita lihat di sini ada area vokal yang nggak ada nih marbling, yang nggak ada infiltrasi dari lemak itu. Tapi tentunya akan susah ya dilihat dari T1 kalau kita nggak jeli atau nggak biasa melihatnya akan jadi miss atau tidak terlihat. Patologi tersebut akan jelas lebih enak dilihat dari sequence T2 fat set atau di sequence yang fluid sensitif di mana ternyata memang ada nih edema di daerah myotendinous junction sini yang menandakan ini ada strain dari otot tersebut. Nah, begitu juga dengan kasus ini kita mengkorelasikan antara sequence patologi dengan sequence anatomi. Kita lihat ada edema yang melibatkan seluruh bagian dari musculus supraspinatus. Kita lihat juga di sini pada sequence T1, betul sih ada kondisi otot yang isointens, ada juga marblingnya nih yang lemak-lemak di dalam struktur ototnya tersebut. Tapi kalau dilihat kok lemaknya lebih banyak ya, lebih prominent dibandingkan dengan otot-otot lain nih. Harusnya kan lemak yang masuk hanya tipis-tipis ini aja, ini lebih prominent. Nah, ini terjadi proses denervasi, di mana terjadi edema dari otot keseluruhan tebal ototnya dan sudah mulai ada fatty infiltration yang lebih banyak. Jadi ototnya sendiri sudah mulai atrofi disertai dengan edema. Nah, pada kasus-kasus di mana kondisi patologi pada otot yang bersifat kronik, edemanya itu udah nggak ada lagi. Jadi pada sequence T2 fat set kita tidak melihat ada daerah yang edema, tapi kita lihat ototnya udah benar-benar hilang, sudah benar-benar atrofi. Nah, ini adalah pada kasus patologi otot yang bersifat kronik. Jadi penting selalu untuk mengkorelasikan antara sequence T1 yang untuk melihat anatomi dengan sequence yang fluid sensitif. Ini mungkin kesimpulan mengenai untuk struktur apa yang digunakan, sequence apa-apa aja. Ini sih hanya kesimpulan dari yang udah saya jelaskan tadi. Jadi take home message-nya, untuk bisa mendeteksi patologi dengan tepat, dibutuhkan tentunya gambaran MRI dengan kualitas yang sebaik mungkin. Selalu gunakan sequence yang anatomi, yang bagus untuk melihat anatomi, dan sequence yang bagus atau sensitif untuk melihat patologi. Tapi tidak perlu seluruh sequence-nya kita kerjakan, harus di-tailor atau diatur sesuai dengan kita mau melihat apa. Kadang dibutuhkan juga advanced imaging protocol tergantung kasus-kasusnya. Dan jangan lupa untuk selalu mengkorelasikan temuan yang kita dapat melalui minimal 2 sequence, 2 proyeksi, dan 2 slice. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi saya sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Tarki. Ya, baik. Terima kasih Dokter Alia. Ini menarik sekali ya. Sekian banyak sequence dan memang biasanya kita dalam praktek sehari-hari bingung ya. Mau pakai apa nih? Apakah kita mau pakai apa? Mau pakai stir, mau pakai pendek set, itu aja kan kadang-kadang dalam praktek sehari-hari sudah menjadi kontroversi tersendiri tuh. Ini mungkin yang salah satu yang pengen diketahui audiens. Ini mengingat di sini belum ada pertanyaan nih, Dokter Alia. Kayaknya pada khusyuk sekali menyimak penjelasannya Dokter Alia. Jadi Lagi pada kalau siap-siap dong, ini sholat tarawih pertama kan nanti ya. lagi nungguin isbat ya. Benar. Jadi ini kalau misalnya sebenarnya ada nggak sih kombinasi sequence yang apa ya ideal atau palingnya minimal yang mendekati kebutuhan universalnya kita gitu dalam praktek sehari-hari. Oke. Balik lagi, harus ada sequence yang anatomi dan yang fluid sensitif tadi. Minimal harus ada sequence T1 sih biasanya ya. Kalau untuk sebagian besar kasus muskuloskeletal, itu sequence anatomi yang paling bagus ada T1. Nah, cuma mungkin T1 ini memang kendalanya
beberapa rumah sakit nggak mau bikin terlalu banyak, nggak mau bikin di potongan koronal aksial atau sagittal karena T1 ini kan dia pengerjaannya lama ya, karena dia termasuk sequence yang long TR dan long TE gitu. Jadi kalau pasiennya rame, pasiennya banyak, kalau T1-nya dibikin dalam semua potongan, aduh lama banget, nanti pada dikomplain gitu takutnya. Jadi biasanya sih tetap harus ada sequence T1, tapi minimal ya ada di satu proyeksi. Kalau bisa dua lebih bagus lagi, tapi ya minimal satu proyeksi itu harus ada sequence T1 karena untuk melihat anatomi tadi dan untuk melihat patologi pada bone marrow itu tetap harus eh, menggunakan sequence T1. Nah, tapi sequence lainnya yang untuk mendeteksi patologi biasanya sih macam-macam ya. Ada yang hanya PD dan PD fatset aja, ada yang menggunakan sequence T2 fatset juga gitu. Kalau dari saran saya sendiri sih sebaiknya ada PD dan ada T2 fatset ya, PD fatset dan T2 fatset karena tadi berfungsi untuk kita membedakan apakah ini fluid hyperintensity atau non fluid hyperintensity gitu. Jadi minimal 3 sequence tersebut T1, PD fatset dan T2 fatset tuh harus ada dan untuk yang sequence yang fluid sensitif juga sebaiknya diusahakan untuk di 3 proyeksi tetap aksial, koronal, dan sagittalnya harus dibuat supaya kita bisa melihat dengan jelas patologinya gitu. Itu kira-kira ya, pokoknya dengan tiga sequence itu kira-kira kita sudah bisa mengcover keseluruhan ya dokter ya dan Betul. ya, ininya saja ya untuk pelayanan-pelayanan tertentu saja. Nah ini sudah ada pertanyaan dari dokter Ibnu Maung. Ini untuk deteksi pada kasus brachial plexus injury, ini sebaiknya menggunakan sequence yang mana ya, terutama untuk deteksi di area root. Ya, memang sebenarnya untuk melihat brachial plexus itu masih menjadi momok juga ya dok sebenarnya buat kita pun di RSCM. Aduh, susah banget sih melihat brachial plexus, apalagi di daerah rootnya. Sebenarnya itu utamanya menurut saya lebih ke arah potongannya ya gitu. Sequence-nya sih ya untuk syaraf secara general, untuk melihat ada patologi misalnya edema pada syaraf itu tetap dengan menggunakan fluid sensitive sequence seperti T2 fatset biasanya. Tapi untuk kondisi syaraf pada lokasi lainnya di mana dia dikelilingin oleh banyak komponen lemak itu paling bagus dilihat menggunakan sequence T1. Jadi balik lagi utamanya patologi kita lihat dengan T1, tapi untuk mendeteksi apakah ada patologi, apakah ada edema atau ada tear atau injury pada nervus itu paling bagus menggunakan sequence yang itu fatset. Nah, tapi pada kasus brachial plexus memang yang menjadi tantangan adalah orientasinya karena dia saat keluar dari spine dan kemudian berjalan sampai ke bagian inferior itu tidak dalam satu bidang potong yang lurus aja gitu ya. Dia agak menekuk masuk ke daerah aksila, ada yang bagian posterior dan lain sebagainya. Jadi itu yang justru jadi tantangan untuk mendeteksi kelainan pada brachial plexus. Lebih ke dari bidang potongnya sih gitu. Jadi biasanya kita bikin memang bidang potong. Kalau di RSCM ada ya dok, kayaknya kita bikin protokol untuk brachial plexus, MRI brachial plexus. Tapi untuk sequence-nya sih sama aja sih dok sebenarnya tetap dengan sequence yang anatomik, yang T1 dan yang fluid sensitive yang T2 itu. Mungkin kalau di RSUI gimana dok kalau untuk menilai brachial Ya, plexus? sebenarnya sama ya kita pokoknya yang penting kan dia harus kelihatan dua-duanya ya itu juga penting untuk perbandingan gitu. Nah kita ya pokoknya pakai yang STIR sama kita pakai T1 tentu saja karena untuk melihat ini ya untuk melihat melihat patologinya juga untuk melihat ini melihat bentuk anatominya itu enakan pakai itu ya enakan pakai T1 gitu kadang-kadang untuk melihat anatominya dan juga penting juga karena untuk ini dokter lihat eh, bidang potongannya itu kalau bisa jangan terlalu sempit gitu karena kadang-kadang clue-nya kita kayak misalnya yang Parsonage Turner syndrome yang ada acute brachial plexitis tuh kadang-kadang clue-nya kita tuh justru dari ototnya ya jadi Ya, betul. ada edema daerah ototnya. Nah, jadi tuh kalau bisa ya sampai daerah deltoidnya tuh ada yang kelihatan gitu sehingga kita bisa dapat clue ini kira-kira level mana yang terkena. Ini sih kalau misalnya kita lihat ini kebenaran di PCR 2 hari yang lalu dibahas nih
ini brachial plexus imaging. Nah, kalau yang pembicaranya di sana sih pakainya itu adalah 3D stir dokter. Dan mungkin kayaknya dia Ya, pakai ini ya, 3 Tesla ya, dan udah dioptimasi benar protokolnya sehingga itu kelihatan bener-bener bagus banget mulai dari root sampai ke distal. Nah, kalau di kita kan nih kadang-kadang masalah tuh timbul yang di daerah-daerah distalnya. Oke lah, di rootnya mungkin masih bisa kita lihat, tapi ntar kalau udah mulai sampai ke distal-distal, division ke sana itu apalagi sampai ke branchesnya, nah itu kadang-kadang yang udah nggak homogen lah supresinya, terus udah kemana-mana ya iya, dok. nah itu memang Gerak. tantangannya untuk brachial plexus seperti itu. Jadi sih ya Ya. paling yang harus diingat juga untuk field of view-nya juga ya kalau brachial plexus, karena beberapa tanda sekunder justru kita dapatkan itu dari ototnya, dan makanya juga tadi kan yang dibilang T1 sama fat set itu Ya. apa T2 fat set atau STIR itu menjadi apa ya, dianjurkan lah karena untuk melihat karena itu bisa sekalian gitu untuk melihat kalau Ya. misalnya ada edema atau atrofi otot yang disebabkan karena denervasi. Ya sebenarnya kalau pakai 3D ya pasti memang lebih enak ya dok. Jadinya Cuma kita bisa waktu ya, manipulasi gitu. Betul, selalu masalahnya ratingnya di kan situ. kalau di Indonesia ini kadang load-nya ya dok, load pasiennya sangat banyak. Jadi kalau dikerjakannya terlalu lama, aduh, kesian pasiennya kelamaan, pasien yang lain juga nunggu, gitu. Dimarahin sama KSO, gitu. Nah, mungkin kalau di rumah sakit pemerintah mungkin masalahnya load pasien, tapi mungkin teman-teman di swasta yang loadnya nggak terlalu banyak tuh punya kesempatan lebih banyak ya untuk mencoba bereksperimen sampai dapat benar-benar sequence atau protokol yang udah dioptimasi ini cocok gitu loh sama alat kita, karena kadang-kadang nggak bisa semua seperti apa yang ditulis dokter Alia tadi di depan, bahwa nggak bisa tuh itu dari buku kita plok begitu aja kita duplikasi ke mesin kita, itu kadang-kadang nggak jadi juga. Jadi memang membutuhkan kesabaran dari radiografernya juga untuk ngulik sequence-nya. Nah, yang mana ya nggak banyak ya orang yang sabar untuk mengulik itu, dan juga kita sebagai radiologis juga menyampaikan kita tuh maunya lihat ini loh, dan kita maunya lihatnya seperti ini. Mungkin untuk teman-teman radiografer tuh lebih gampang kalau misalnya kita kasih, saya maunya kayak gini gitu, saya mau lihat Ya. seperti ini. Nah, dengan sequence yang seperti yang ada itu apa yang perlu dioptimasi sehingga bisa mencapai apa ya, hasil yang optimal untuk kita baca. Gitu. Mesti didampingin juga ya dok, apalagi untuk kasus-kasus yang seperti itu gitu, yang bukan standar. Ya kalau kita laki sih dapat radiografer yang emang telaten dan apa sabar gitu untuk ngulik, ya kita bisa sih dapat sequence yang gambarnya optimal untuk alat kita, karena memang nggak sequence walaupun nih Tesla-nya sama, mereknya sama, tapi kita terapkan tuh kadang-kadang di lab kita aja, dan di populasi pasien kita tuh agak perlu klik sedikit gitu loh. Oke, baik nih ada pertanyaan satu lagi, Dokter Alia dari Dokter Kenny. Nah, ini Dokter Kenny pernah dapat pasien dengan total hip replacement, kemudian klinisinya curiga ada osteomyelitis di pelvis di lokasi yang di daerah pemasangan total hip replacement-nya itu. Nah, kira-kira gimana nih Dokter Alia untuk meminimalkan si metallic susceptibility artefaknya? Ya, memang itu selalu jadi justru biasanya pasien-pasien yang pasca pemasangan implan ya pasti klinisinya akan mengirimkan kalau misalnya ada kecurigaan komplikasi, either dia ada infeksi atau misalnya ada aseptic loosening, juga bisa juga ya ada loosening yang septic atau septic gitu. Dia mau lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau misalnya pemasangan implan pasca tumor juga dia mau lihat ada tanda residif atau enggak. Jadi itu emang banyak pasti permintaannya ya pasca pemasangan implan, terus mau lihat patologi yang ada di sekitar implan. Memang justru itu yang mau dilihat gitu. Nah, kalau memang kita bisa pakai sequence yang advance tadi, yang advance imaging protocol, di mana metal implannya bisa di-reduce atau dikurangin artefaknya, itu akan sangat membantu. Tadi kan contohnya bisa Mifric atau Semak gitu. Itu untuk protokol pengerjaannya bagaimana tuh sebenarnya banyak literaturnya, ada pengaturan-pengaturannya untuk masing-masing mesin MRI. Jadi saya sih sangat menyarankan untuk kasus-kasus pasca pemasangan metal implant sebaiknya digunakan juga sequence yang tadi advance tadi itu dengan metal artifact suppressant.
baik itu Maverick atau Semak atau apapun itu namanya, biasanya di tiap mesin MRI itu berbeda. Kenapa? Karena memang tujuan kita adalah untuk melihat patologi yang ada di sekitar implan tersebut gitu. Kalau patologi lain di luar implannya ya biasanya sih jarang ya gitu. Bukan itu yang mau dilihat, tapi justru yang deket-deket sama implannya itu yang mau dilihat. Jadi memang perlu banget menggunakan sekuen-sekuen yang advance tersebut gitu. Nah, mungkin sedikit tips dan trik dari saya, kadang juga dari sekuen standar, kalau nggak mau pakai yang advance imaging protocol, T1 itu justru malah bagus juga digunakan untuk melihat ada patologi atau enggak. Karena implan itu kan biasanya diletakkan di intramedula tulang ya. Nah, kalau misalnya nih pada kasus total hip replacement, kan ada femoral stem diletakkan di intramedula femur. Seperti yang kita tahu, medula itu kan dia akan tampak hiperintens normalnya ya pada sequence T1. Begitu juga dengan cairan, tapi begitu juga dengan karena kalau pakai sequence yang fluid sensitif aja tanpa menggunakan metal artifact suppressant, itu kadang susah banget sih kita ngelihat apakah ini hiperintensnya memang karena suatu patologi atau karena fat suppression yang gagal gitu. Karena kan akan sama-sama hiper juga ya. Tapi kalau pada T1 patologi kan kita lihat dia akan tampak hipointens. Jadi kadang justru kalau pada kasus pasca pemasangan implan ada baiknya kita lihat dari MRI sequence T1 itu. Kalau tidak ada yang metal reduction sequence tadi ya, tapi kalau ada tentunya harus tetap dikorelasikan dengan sequence-sequence yang metal reduction gitu sih mungkin. Sama ada itunya ya Dokter Alia, ada beberapa cara sebenarnya yang secara manual bisa mengurangi ya. Jadi yang kayak Ya, misalnya memang dari nature medan magnetnya sendiri, semakin rendah medan magnetnya, maka sebenarnya metallic susceptibility artefaknya itu akan semakin sedikit gitu. Terus ada rendah yang ya. bilang apa kita harus melihat ini apa aksis dari apa gradiennya itu harus disesuaikan dengan long aksis dari ininya, dari prostesisnya. Kemudian kita bisa mengatur potongannya, dibikin lebih tipis. Kalau misalnya mau bikin yang fat set, maka baiknya pakai spear, jangan pakai fat set karena Ya, lebih homogen ya nanti supresinya. betul. Kemudian jangan pakai apa yang sequence yang apa pakainya FSE gitu loh. Jadi untuk mengurangi ininya itu juga apa terakhir juga kita meningkatkan matriksnya juga bisa tuh. Jadi memang ada beberapa ininya juga yang bisa dilakukan kalau misalnya kita mau apa mengurangi metallic susceptibility artifact tapi misalnya MRI-nya sequence yang untuk apa software yang untuk itu nggak dibuka gitu atau nah itu kita bisa uh, menggunakan beberapa cara yang secara manual juga mungkin Kulik-kulik dikit ya dok, dari sequence yang standar itu bisa dikulik iya sedikit supaya gambarnya juga lebih jelas. Jadi kita bisa hmm. identifikasi gitu. Ya memang kalau untuk yang 3 Tesla sih pasti artefaknya itu lebih banyak ya jadi lebih Mm-mm. susceptibility-nya kalau dibandingkan dengan yang 1,5 Tesla. Saya pernah pengalaman sama yang low Tesla, itu pernah ada pasien dengan implan di spine, jadi dia pasang rotate screw, itu karena low Tesla dan mungkin juga ini dipengaruhi sama bahan implannya juga sih ya. Jadi benar-benar nggak ada artefaknya sama sekali. Bagus ya. Iya, nah itu apa? Memang ada kayaknya sih bahan dari implan itu sendiri juga akan mempengaruhi juga ya, Ya. berapa banyak metallic susceptibility-nya. Tapi Nah, jangan makin ke sini jangan kan juga takut. banyak ya dok, Heeh. implan-implan yang dibikin memang supaya metalnya itu emang nggak terlalu banyak Mm-mm. ininya ya. Apa susceptibility artefaknya juga banyak tuh yang dibikin sekarang kayaknya. Mm-mm. Ya, tapi ya itu pokoknya kalau misalnya berhadapan dengan implan yang MR safe tapi bikin artefak seperti ini, jangan takut kita masih punya senjatanya, masih punya apa punya si entah dengan software atau dengan kita kulik lagi tuh parameter MRI-nya kita mainin supaya kita bisa mendapatkan gambar yang seoptimal mungkin. Tapi memang Ya. kalau emang
sama sekali nggak bisa dilihat, ya mungkin bisa disarankan dengan pemeriksaan lain ya, dokter Alia. Itu dengan USG juga bisa ya Iya, dok, apalagi kasus-kasus kalau infeksi kita daerah-daerah bisa karena kita lihat aja ada fluid udah collection rutin atau ya enggak. Iya, di kita di sering ya dok RSCM. di sini. Jadi untuk kasus-kasus suspek PGI, prosthetic joint infection di RSCM, di daerah hip itu sudah rutin sekarang kita pakai USG untuk guiding, untuk diagnostik dan juga guiding klinisinya Guiding untuk dapetin aspirasi. sampel, Nah, benar-benar sampelnya itu aspirasinya pas gitu dari tempatnya dituju. Wah, seru nih dokter Alia. Nggak kerasa nih nih dok. udah hampir 1 jam lewat. Seru ini, seru banget karena emang topik bahasannya nih benar-benar apa ya, membumi yang kita temukan sehari-hari dan emang sering bikin kontroversi sehari-hari. Ya, tapi mungkin waktu juga ya yang membatasi kita. Jadi ya mungkin yang ini udah maghrib, bentar lagi sidang isbatnya mulai. Jadi ya menunggu hasil apakah kita puasa besok atau puasa hari Minggu. Ya, mungkin juga mengingatkan ini untuk sejawat sekalian. Jadi kalau misalnya ini emang pas ya berarti ya harusnya puasanya besok ya kalau pakai hitungannya Jakmus ya. Harus Karena kan harusnya sih. bulan mati. Kan new moon, heeh. Jadi kalau studium generale ingatnya adalah setiap new moon. Nah ini ntar mungkin untuk yang berikutnya nih kita lihat nih dokter Alia karena new moonnya berarti Lebaran nih. Oh iya bener juga ya dok. Heeh. Iya bener New bener moon bener bener. berikutnya Lebaran. Karena kalau kemarin Sinca, sekarang bertepatan dengan new moon yaitu Sinca, sekarang bertepatan dengan puasa, terus nanti yang berikutnya nih untuk dengan Lebaran nih. Jadi mungkin nanti untuk tanggalnya akan kita umumkan, demikian pula dengan topiknya. Dan mungkin untuk yang berikutnya juga mungkin giliran Marcel kayaknya ya. Betul betul. Lo new moon-nya sekarang toh? New moon sekarang yang bulan depan. Bulan depan kan berarti Lebaran. Bulan depan Oh iya. Pas kan hitungan Sambil kita. maaf-maafan. Nah, terus makan ketupat. iya. Halal bihalal virtual kita ya. Iya. Jadi terus untuk 2 minggu lagi pada saat full moon ya, full moon kita akan ada R3D. Jadi radiology reading room discussion itu membahas kasus-kasus foto polos bersama PPDS radiologi FKUI. Nah, itu nanti untuk yang R3D mungkin jamnya juga nanti jamnya juga kita umumkan ya apakah ada perubahan atau enggak. Jadi 2 minggu lagi yang mau ngabuburit sambil refreshing ilmu, monggo silakan gabung bersama kita di RTD. Baik, terima kasih atas perhatian dokter-dokter semua. Terima kasih Dokter Alia yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik dan juga Dokter Marcel dan semua yang hadir. Sebelum kita menyambut bulan puasa, jadi kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga puasanya lancar kita semuanya dan selalu diberikan kesehatan. Baik, Amin. terima kasih semuanya. Selamat sore dok, terima kasih. Sore. Selamat sore.